Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang visual pradigam. Di sini kami berkelompok beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Abdul Hafid dengan akhiran 056. Yang kedua ada Sirat Kolbi dengan akhiran 041. Dan ketiga ada Muhammad Dafa Arya Guminto dengan akhiran NIM 098. Nah, tentang visual pradigam. Yang pertama itu apa itu yang dimaksud dengan visual pradigam? Yaitu visual pradigam itu adalah alat pemodelan visual yang digunakan untuk desain perangkat lunak, pengenalan bisnis, dan pengelolaan proyek. Ini mendukung berbagai diagram seperti UML, BPNN, IRD, dan lainnya. Nah, selanjutnya siapa yang menggunakannya? Nah, ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak, analisis bisnis, arsitek sistem, dan akademisi untuk merancang sistem dan proses bisnis. Nah, di mana digunakan? Visual Pradigam digunakan di berbagai industri termasuk teknologi informasi, manufaktur, keuangan, dan pendidikan. Nah, kapan kapan aja nih digunakannya? Nah, dia itu digunakan dalam tahap perancangan dan desain proyek, perangkat lunak, serta dalam analisis dan pemodelan bisnis. Nah, mengapa kita menggunakan ini? Kelebihannya itu mendukung berbagai standar pemodelan, integrasi dengan alat pengembangan lainnya, fitur kolaborasi untuk tim, dokumentasi otomatis. Nah, tapi dia ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu harganya relatif mahal dibandingkan alternatif, kurva belajar yang cukup tinggi bagi pemula. Yaitu bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama itu instalasi, unduh dari situs resmi dan ikuti panduan instalasinya. Nah, buat demo penggunaannya itu buat diagram UML untuk pemodelan sistem. Gunakan BPMN untuk pemodelan proses bisnis dan simpan expose diagram untuk dokumentasi. Untuk perbandingan dengan Bizagi dengan tools lain adalah tools saya Visual Diagram menggunakan baik jenis diagram UML, BPN, ERD, Fitur Angel, dan DevOps. Kekurangannya adalah antarmuka kompleks, versi penuh berbayar mahal. Bizagi adalah fokus pada BPN, user friendly, kuat untuk work di luar pemodelan proses bisnis. Dan untuk Lucia Third, kolaborasi real time, mudah diakses via browser, fitur terbatas. Kekurangannya adalah fitur terbatas dengan pemodelan teknis kompleks, Draw.io atau diagram net, gratis. Kelebihannya adalah gratis, ringan integrasi dengan Google Drive dan Atlassian Tools. Dan kekurangannya tidak ada fitur untuk validasi model atau integrasi pengembangan bisnis. Untuk Enterprise Architect, kelebihannya adalah mendalam untuk arsitektur sistem dan receiving engineering. Ukurannya antara muka usang dan curang untuk pemula. Kesimpulannya, jika fokus Anda untuk pengembangan sistem terstruktur, terutama menggunakan UML, Visual Diagram unggul. Kedua, untuk pemodel proses bisnis berbasis BPMN dengan simulasi dan automation, versi Bizagi lebih cocok. Yang ketiga, jika Anda butuh solusi ringan dan gratis, Draw.io atau Luciart dapat menjadi alternatif. Dan use case adalah diagram menggambarkan interaksi antar aktor, pengguna atau sistem lain dengan sistem dikembangkan tujuannya dan menginvestigasi kebutuhan sistem dan skenario penggunaan yang relevan. Contohnya ada aktor pelanggan, use case ada melakukan pemesanan, sistemnya adalah aplikasi pemesanan online. Saran Visual Paradigm untuk Visual Paradigm ini sendiri bisa diinstalnya, bisa dicari lah di Google dan segala macamnya. Nanti kita download. Sekarang di sini posisinya saya sudah mendownload dan langsung ke tahap penginstalan. Kita klik aja dua kali.
Ini udah mulai masuk ke tahap penginstalan. Oke, nah tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi saya pernah menginstal sebelumnya kan. Ini maksudnya saya hapus untuk membuat tutorial. Nah kalau misalnya seandainya untuk yang baru menginstal pertama kali nanti akan disuruh memilih direktorinya mau ditaruh di mana gitu. Mau ditaruh di file Visual Basic ini mau ditaruh di direktori mana gitu. Ini karena saya udah pernah dan saya hapus untuk memberikan tutorial cara menginstalnya. Nanti kita akan diberikan pilihan seperti ini gitu. Jadi mau install di direktori yang berbeda atau kita ngupdate aja gitu dari instalasi yang udah ada. Oke, kita coba gini aja kali ya. Kita buat di direktori. Ini tampilannya ya seperti biasa, disuruh menyetujui apa persyaratan lah. Kita tinggal next aja sih. Next, next, itu udah mulai deh, melakukan instalasi gitu. Jadi tahapannya gitu seperti tahu dari download dulu, dapat install download, kita klik nunggu, habis itu nanti diarahkan untuk memilih mau ditaruh di mana gitu. Uh, Tidak itu pada di game nanti setelah selesai, udah tinggal next text aja sih. Next, habis itu nanti install deh. Oke.
Oh, tadi pada saat saya menginstal pertama lumayan cepet ya. Ini tadi agak lumayan lama aja nih. Oke, jadi kasih pilihan mau langsung nge-start aplikasinya atau udah itu start gitu. Kita langsung start aja karena kita finish sesuai paradigma. Oke, ini kalau udah tampilan seperti ini sudah terinstall dan sudah siap dipakai gitu. Paradigma itu sendiri. Ini udah mulai masuk ke dalam softwarenya ini. Ini versi 17.2. Ini dia tampilan awalnya. Nah, di sini kita udah disediakan berbagai macam template, gitu kan. Di sini dari untuk enterprise, architect, PM, engineer, agile, dan business design, CX, UX, dan segala macamnya itu udah kita disediakan. Nah, mungkin di sini kita akan membahas dari use case-nya gitu. Kita tadi kan udah sempat jelaskan use case itu apa. Nah, sekarang kita mau membahas secara langsung nih kalau misalnya di dalam bentuk software seperti apa. Untuk tahap yang pertama kita alurnya kita membuat project dulu, habis itu kita bisa membuat diagramnya gitu, diagram use case-nya. Nah, di sini enaknya dari Visual Paradigm udah disediakan beberapa template gitu yang bisa kita langsung udah siap pakai gitu. Jadi kita nggak usah ngebikin dari awal. Nah, untuk tahap yang pertama kita ngebuat dari ini dulu apa project-nya. Nah, APS. Oke. Nah, di sini juga udah disediakan juga untuk data type-nya. Kita bisa milih ada Java, XML, Schema, C++, Visual Basic, Visual Script, dan lain-lainnya. Oke. Ini kalau misalnya udah di sini juga ada advanced option-nya kalau misalnya dibutuhkan gitu. Lalu kita juga bisa menaruh deskripsi juga di sini. Oke. Langsung aja kita buat project-nya. Ini udah terlihat nih. Dan ini project-nya sudah berganti nama ya menjadi nama yang udah tadi kita buat. Nah, habis itu langkah selanjutnya kita ngebuat use case-nya nih, use case diagram. Nah, caranya adalah kita pertama di toolbar kita klik yang diagram. Nah, lalu di sini nih kita ada tampilan ada button new nih kita buka pencet new diagram. Nah, di sini kita bisa memakai macam-macam nih. Ini ada use case diagram. Nah, kalau kita ingin membuat use case diagram kita klik aja. Terus itu kita next. Ini ada use case diagram sendiri. Di sini ada banyak banget macamnya, dari yang blank, dari yang kosongan doang sampai macam-macam lah gitu. Ada yang tempat-tempatnya ini ada self and open management, habis itu business case, use case diagram, example, ATM, extension point, habis itu macam-macamnya ada passenger service dan segala. Mungkin untuk contoh kita ngambil yang simple aja kali ya, yang mana ya? Ini aja kali ya, business use case diagram. Ini tinggal oke aja, itu dia bakal nge-import. Itu aja proses importnya dan deploy lah. Nah, udah jadi. Nah, di sini kita udah ngeliat ya tampilan dari use case-nya seperti apa. Nah, di sini
Kalau kita lihat ada beberapa aktor yang terjadi di sini. Ada talent sebagai aktor pertama. Habis itu ada credit manager. Habis itu ada investment manager dan juga ada teller customer teller to customer. Nah, di sini ada beberapa fitur sistemnya juga. Ini dia ditaruh ada buat manage account, habis itu ada manage credit account, ada loan money dan juga ada invest money. Kalau kita misalnya analisa lebih lanjut, kita bisa mengidentifikasi ini menjadi beberapa use case nih. Misal dari manage account dulu. Manage account kita lihat nih. Di sini ada dua aktor utama nih yang terlibat. Yang pertama ada teller, di situ ada teller to customer. Kalau misalnya kita lihat dari diagramnya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat use case ini tuh dia memungkinkan teller buat kayak buat manage account. Jadi ada beberapa fitur yang dapat dilakukan sama di fitur manage account ini kemungkinan ya kayak bisa membuat, memperbarui, terus bisa ngapus akun dari customer customer yang dilayani melalui si teller ini. Jadi kan si dia ini ngelayanin teller customer ini itu dia nggak terlibat secara langsung gitu. Kalau misalnya kita mau menekan-nekan nih dari sini alurnya. Jadi si Taylor ini dia menerima permintaan dari pelanggan buat ngebuka account. Ini mah contoh aja gitu, contoh gambar aja. Habis itu Taylornya itu nggak apa ya nggak bisa nge-input data si Taylor ini dia nge-input data customer ke sistem. Habis itu di sistem verifikasi. Nah ini kalau misalnya pengen kembangkan lebih lanjut gitu ya alurnya. Habis itu teller memberikan informasi account kepada pelanggan gitu. Jadi kalau misalnya account udah jadi, dari teller ini kembali lagi ke si customer-nya gitu. Ini jadi fiturnya ini bisa lah kalau misalnya dikembangkan gitu fiturnya mau dibikin use case lagi atau mau dibikin diagram flow-nya fiturnya bisa ngapain aja itu bisa gitu. Nah, yang pertama jadi bisa dikembangkan nih dari si manage account-nya, habis itu manage credit account, loan money dan invest money. Nah, ini kan hanya template nih, hanya template gitu. Ini untuk keterhubungannya nanti si kredit manajernya. Nah, ini untuk tabelnya apa untuk garisnya ini namanya garis asosiasi gitu. Jadi untuk menyatakan keterhubungan antara use case dan juga aktor atau dari antara aktor atau use case ke aktor gitu. Nah, lalu itu aja sih kalau misalnya untuk template-nya dari Visual Paradigm tadi bisa dilihat. Jadi Visual Paradigm sendiri memang sangat-sangat ya bisa dikatakan mantap ya template-nya banyak. Ini juga kita juga bisa menambahkan gitu. Misalnya kita mau menambahkan use case di sini. Nah, kita bisa jadi sistem untuk penambahan fiturnya juga ini drag and drop ya, drag and drop. Drop di sini use case gitu. Kita ya drag and drop aja sih gitu. Enak lah gitu. Mungkin minusnya memang tampilan visualnya kita mungkin agak belum familiar aja gitu kan. Cuman kalau misalnya udah mempelajari lebih dalam, ini tuh banyak banget fitur-fitur yang bisa kita pakai gitu untuk keperluan uh, manajemen suatu project gitu. Ini mungkin itu aja sih untuk use case, salah satu contoh use case dari template yang disediakan oleh Visual Paradigm. Nah, selanjutnya tadi kan dari disinggung juga untuk selain software yang ini nih yang direkomendasikan Visual Paradigm ternyata ada loh apa ya semacam alternatifnya lah kalau misalnya kita nggak memakai Visual Paradigm. Tadi disinggung juga namanya Bisagi. Mungkin sebelum mengakhiri yang bagian visual paradigmnya ini, nanti mungkin saya ngasih apa ya, semacam yang tadi kan karena tadi sudah saya katakan di awal, ini tuh saya nggak install dari awal gitu kan. Jadi udah install dihapus untuk tutorial installnya, habis itu diinstal ulang. Nanti pada saat Anda menginstal pertama kali, nanti Anda akan diberikan beberapa pilihan gitu. Eh, Beberapa pilihan gitu untuk masuknya antara jadi ada di sini nanti ada semacam apa ya mungkin di sini kita pakai contoh ini aja kali ya nanti di sini di sini kita kasih aja. Nanti di sini nah, anggap aja nanti gini deh
Jadi nanti anggap aja ini ada tampilan awal, ada interface awal gitu. Nah, di sini kita dikasih ada 4 pilihan gitu. Ada mau free trial atau nanti ada tulisannya apa tadi itu ya, portable apa gitu, logonya bentuknya sertifikat. Habis itu ada apa lagi? Pokoknya ada 4 gitu. Nge-activate. Jadi di sini kalau misalnya kita udah punya kode, kita bisa udah ngebeli nih. Oh dari official Visual Paradigm kita bisa ngeklik yang sebelah sini, habis itu kita masukin kode-kodenya gitu buat diaktifasi. Ini sih aktivasi. Nah, kalau misalnya ada kondisi kayak gini, menemukan ada empat button gini, pilih yang sebelah sini. Yang di sini tuh tulisannya start free trial 30 hari. Nah, klik yang ini aja. Mungkin itu aja sih untuk Visual Paradigm ini sendiri. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke Bizagi kali ya. Bizagi sebenarnya simpel aja sih, kurang lebih juga sama tampilannya sama Visual Paradigm. Jadi di sini pada saat mulai nginstal gitu, kita di sini awal disuruh milih bahasa dulu. Di sini banyak bahasa yang tertera. Ada ya, kita bisa milih, kita memilih English aja lah ya. Kita klik OK, situ dia langsung extracting. Kita tungguin aja nih di instalasi. Jadi awal setelah kita mendownload, nanti kita klik di situ, tahap pertama kita memilih bahasa dulu nih. Setelah bahasa yang sudah sesuai sama yang kita inginkan, lalu kita bisa OK. Tinggal dia lagi preparing aja coba kita. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, welcome to the installation system for Visa Game Modeler. Nah, langkah selanjutnya, kalau tampilan seperti ini kita klik next. Habis itu kita setuju, accept. Itu di sini ada setup enterprise subscription for modeler service. Ini mah buat yang nggak subscribe gitu ya, kita next aja lah, nggak usah. Habis itu ya kita milih lokasi untuk instalasinya ya di mana aja lah, kalau seandainya kalian ada pilihan khusus
mau ke di mana tinggal klik di browse gitu. Di situ tempatkan sesuai sama lokasi yang kalian inginkan, lalu klik next, habis itu klik install. Udah, habis itu proses instalasi akan berjalan. Oke, nah ini kalau udah seperti ini tandanya instalasinya sudah komplit. Nah, habis itu kalau misalnya udah tampil seperti ini kita klik finish. Silakan aja. Tampilannya seperti ini. Tampilan seperti ini. Di sini juga nggak tahu nih, ini kan posisinya kelihatan nih saya udah terhubung ke WiFi gitu. Nah, tapi di sini posisinya tuh dia no internet connection full. Waktu awal saya install juga begitu. Nah, dia udah refresh, cuman nanti dia bakal balik gitu lagi sih. Di waktu pas saya pertama kali. Nah, kan baik lagi kan. Jadi saya memilih untuk continue with the sign in. Nah, silakan aja lah. Oke, nah tampilannya seperti ini. Nah, untuk sistemnya sama gitu, dia sistemnya drag and drop juga sama, dia taruh tags dan segala macam sesuai kebutuhan sama lah kalau udah Visual Paradigm. Cuma minusnya untuk memakai template kita posisinya harus sign in dulu. Jadi di sini nanti ada ini kan ada resource validate info, nanti ada tambahan lagi Bizagi pattern. Nah, gitu aja sih mungkin perbedaannya. Mungkin sekian saja untuk presentasi kali ini. Kalau banyak hal yang mau dimaafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.